Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan siang yang berbahagia hari ini di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, penuh rahmat. Kita kembali berjumpa lagi di channel dakwahnya Rian Kemas dan tentunya di Rian Kemas Channel. Dan alhamdulillah, siang hari ini kita ditemani oleh salah satu ustadz dari komunitas pendakwah keren, Ustaz ya? Iya benar. Ya. Yaitu dengan Al-Ustaz Busroli, Sarjana Komunikasi Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah Ustaz, hari ini kita kembali berjumpa lagi dengan pemirsa Rian Kemas. Dan insya Allah kita akan menjawab berbagai pertanyaan yang telah dilontari oleh teman-teman. Dan hari ini ada yang bertanya Ustaz tentang sholat tarawih Ustaz. Kita Islam ini memiliki dua cara sholat tarawih. Ada yang menggunakan metode 11 rakaat, ada yang 23 rakaat Ustaz. Nah itu kenapa bisa ada perbedaan Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Rian, di sini perbedaannya ada pendapat dari mayoritas ulama yang menggunakan metode 23 rakaat karena itu 23 rakaat itu untuk menyelingi ketika menggunakan ayat-ayat yang pendek, yang sedang-sedang. Tapi ketika satu ketika Rasulullah SAW dari hadisnya Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat itu tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi dalam penggunaan ayat di dalam tarawihnya itu panjang, lama, berdirinya lama. Artinya ketika kita menggunakan tarawih yang 11 rakaat, kita harus menggunakan ayat yang sedikit panjang, agak panjang. Artinya tidak cepat ya, tidak juga terlalu lambat. Dan juga kalau yang 23 rakaat itu pada masa sahabat Umar itu mereka menggunakan ayat-ayat yang pendek agar dalam pembacaannya juga di dalam sholat tarawihnya juga agak tepat, agak lama, waktunya agak panjang. Tapi kalau kita misalnya pada saat ini kalau di kota Palembang itu mayoritas sekarang sudah menggunakan 11 rakaat. Karena kenapa? Banyak yang menggunakan 23 rakaat, tetapi untuk cara pembacaan imamnya, misalnya Al-Fatihahnya saja, ketika jamaah di belakang mau menjawab itu terlalu cepat dalam bacaannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Akhirnya bacaan Al-Fatihahnya juga tidak terlalu jelas. Akhirnya jamaah juga yang di belakang juga bingung. Bisa dikatakan tidak sempurna Ustaz, tidak sempurna, iya Al-Fatihahnya. Kemudian rakaatnya juga terlalu cepat. Jadi takbirnya, apalagi yang maaf kita jamaah kita kan tidak semuanya muda, ada yang tua, umurnya sudah lanjut. Dan itu juga perlu kita perhatikan ketika menggunakan 23 rakaat. Artinya kalau ketika memang 23 rakaat terlalu cepat dan juga kita juga memberatkan jamaah kita bisa menggunakan yang 11. Apalagi saat ini mayoritas kalau kota Palembang itu menggunakan 11 rakaat diselingi dengan ada tausiah sebelum sholat tarawih. Nah itu lebih itu ada dalilnya juga. Kita menggunakan hadisnya sahih, hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul itu tidak lebih dari 11 rakaat dalam sholat tarawihnya. Artinya 11 rakaat itu kita bisa membaca dengan khusyuk, dengan tumanina, dengan menggunakan ayat-ayat yang sedang dan juga tidak terlalu cepat. Artinya juga kita juga walaupun sholat tarawih artinya harus khusyuk juga di dalam kita beribadah kepada Allah ini. Nah itu bagaimana kalau kita sholat tarawihnya Ustaz, imam terlalu cepat Ustaz? Nah inilah yang jadi permasalahan kita Sarian. Jadi banyak beberapa imam ketika permintaannya dari masjidnya atau musolanya itu 23 rakaat, otomatis kita juga kadang terlalu cepat, kasihan dengan jamaah yang di belakang. Tapi terlalu lambat juga, lama waktunya. Mungkin selesainya bisa jam 9 lewat atau jam 9. Karena itu tadi, karena kita menggunakan 23 rakaat tadi, apalagi imamnya juga cepat misalnya bacanya. Ada juga misalnya imam yang ketika dia menjadi imam walaupun 11 rakaat terlalu cepat juga. Jadi artinya seorang imam juga harus bijak ketika dia menjadi imam, harus tumaknina juga memperhatikan jamaahnya. Ketika misalnya
berdiri di antara dua sujud, berdiri dia juga harus ada waktu jedanya, ada tumakninanya. Dilihat dulu jamaah, tunggu beberapa detik jamaahnya sudah berdiri atau belum, baru kita mulai lagi misalnya membaca Al-Fatihah. Itu juga harus perhatikan seorang imam di dalam sholat tarawih. Yang perlu kita perhatikan juga Al-Fatihahnya, kemudian surah-surah pendek yang dibaca juga jangan terlalu cepat ya. Kemudian juga ketika kita takbir ya, ruku itu juga harus ada jedanya, ada tumanina. Jadi sholat itu juga dalam sholat tarawih juga harus walaupun sunnah tapi ada kekhusyuan juga di dalam kita melaksanakan ibadat tarawih di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Semoga pertanyaan dari Ustaz Soleh bisa membantukan ilmu kita yang tidak tahu menjadi tahu. Saya Kemas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.